Tunggu. Aduh, tunggu. Saya ceritanya mau ke media center, bisa nggak Pak? Bisa Pak. Bisa ya? Ini sebelumnya itu Pak. Iya. Tadi ngecek dulu Pak. Oh gitu ya. Oh ini protapnya harus gitu ya? Iya. Oke siap. Itu Silakan. untuk Oke boleh Pak. Siap. Oke. Bisa kepanasan karena matahari. Oh alhamdulillah 35,9 berarti alhamdulillah. Nah pemirsa, jadi hari ini saya dan tim Sibro mau jalan-jalan ke media center untuk tim khusus COVID-19 Kota Kendari. Nah ini masuk, ini kita ditanya. Jadi setiap siapapun yang akan masuk itu harus cek suhu dulu. Baru kemudian kita arahkan ke cuci tangan dulu. Tapi motor saya simpan sini atau ke dalam Pak? Oh simpan. Oke. Terus saya pakai helmnya Pak ya. Terus nanti yang diantar langsung. Sini bro. Oh ya siap. Iya. Oke. itu Pak. Kalau suhunya Aman. kita arahkan ke sistem Pak. Nah sekarang tunggu dulu Pak. Kalau suhunya aman diarahkan masuk. Ya. Kalau tidak aman Kita langsung silakan. diantar. Iya Pak. Oh, belum? Silakan dulu untuk istirahat sejenak Pak. Oke. Kalau setelah itu kita cek dulu Pak. Oh iya kan biar betul. Kan biasanya orang kalau aktivitasnya padat biasa suhu tubuhnya naik gitu ya. Iya Pak. Oh gitu ya. Setelah Iya. itu Pak, kita kalau sudah Hmm. normal, Normal. baru kita periksa Pak, kita arahkan ke Kalau seandainya ternyata tidak turun-turun suhu tubuhnya berarti kita konfirmasikan sama pihak. oke. Karena kebetulan rumah sakitnya dekat ya. Iya. Luar biasa. Pak, maaf. Di sini kalau orang cuci tangan dikasih makan tidak? Sama kejadiannya, selalu saja begitu. Cuci tangan tidak pernah disuruh makan. Coba lihat. Ini saya sudah beberapa kali loh ini Pak, cuci tangan terus tidak pernah disuruh makan. Salah. Oke. Jadi setiap tamu yang datang itu diantar ke dalam Pak? Enggak, diantar ke dalam? Begitu ya? Oke, siap. Oke, sip. Kita lihat mana nih Pak? Wah, jadi ini ruangannya. Wah, ada Bapak yang lagi. Bapak bukan yang di depan tadi? Iya. Oh, di depannya? Oh, iya. Oke, baik. Sini. Ini saya sudah bersama dengan Pak Heri, Ketua Siap. Kepala Media Center? Ketua Media Center. Oh, Ketua Media Center. Oke. Pak Heri, boleh dijelaskan dulu nih, ini ruangan ini dipakai untuk apa sih saya sebenarnya? Nah, jadi ruangan ini ruangan yang khusus untuk live informasi COVID. Nah, selama pandemi COVID ini, Kota Kendari, inilah ruangan yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi-informasi perkembangan COVID yang ada di Kota Kendari. Oke. Dan Ini ada banyak teman-teman, ada yang khusus menangani infografis, Oke. ada yang master control, ada yang kameramen, ada yang khusus untuk menangani aplikasi live atau video conference. Ya. Oke. Pak, ini yang pertama dulu harusnya saya tanyakan tadi. Kenapa kemudian ambil ruangannya di bagian dari Rujak Wali Kota? Jadi kan kalau sekarang kan kantor wali kota itu sementara dibangun. Oke, Jadi kemarin itu kita rasa satu ruangan yang representatif itu untuk bisa menampung semua alat-alat visual ini untuk kepentingan media center hanya di Rujak. Terus kemudian memang sesuai arahannya beliau. Karena inginnya beliau kan semua bisa terintegrasi secara langsung. Jadi semuanya informasi-informasi itu bisa cepat langsung terkomunikasi dengan beliau. Pak Wali Dan Kota ya. kalaupun misalnya beliau mau on cam, Ya, bisa langsung. gitu ya? Itu. Jadi ini tidak sekedar hanya sebagai media center untuk menyampaikan informasi perkembangan COVID, tapi ini juga menjadi salah satu sarana media center untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kebijakan pemerintah kota atau ada kegiatan-kegiatan visual lainnya. Nah, di sini juga dilakukan. Jadi yang paling rutin itu adalah
informasi perkembangan COVID Oh ya, memang yang paling yang disiarkan rutin. setiap hari Setiap hari, Jam? 17.00. jam 5 sore Jam itu 5 sudah ada sore. update Ya, gitu ya. itu memang harus terupdate terus setiap Oke. jam 5-nya. Berarti tunggu sebentar, saya tanya dulu Pak. Di sini ada nggak yang dari Dinkes? Nggak ada. Jadi kan, Kominfo semua. ya semua orang dari Kominfo. semua orang Semua dari Kominfo, tapi tugas-tugas informasi yang kita sampaikan itu dari teman-teman gugus tugas yang ada di luar, baik itu yang dari BPBD, kemudian dari Dinkes. Kalau seperti kayak info medis itu semuanya informasinya dari Dinkes. Iya, kalau info medis. Informasi terakhir masuk itu jam berapa? Ini media center. Informasi selalunya Sebelum masuk dipublish? itu sebelum dipublish jam 12. Oh, jam 12 Jam 12 ya. Jadi itu kita baru mulai olah di sini dengan memang teman-teman. deadline-nya sampai jam 12. Ya, kita upayakan itu karena kan tiap hari itu perkembangan informasi medis itu kan selalu naik-naik turun. Iya. Kalau tidak ada pertambahan mungkin tentatif ya, tidak terlalu nih. Tapi kalau kemudian pamannya ada informasi baru, nah ini yang perlu kita garap, mana infografisnya, terus kemudian ya. Pernah tidak ada informasi yang terlambat gitu Pak? Alhamdulillah. Akhirnya lumayan menyulitkan teman-teman tim di sini. Alhamdulillah kalau sampai hari ini tidak ada. Karena kebetulan teman-teman juga tim gugus tugas yang ada di lapangan semuanya sudah bekerja sesuai protapnya. Ini kan update-nya selalu terbuka informasinya. Ya, Nah, gimana misalnya gini? Jam 12 ini adalah deadline untuk memasukkan informasi yang akan dipublish jam 5 sore. Bagaimana kemudian ada informasi yang masuk setelah jam 12? Apakah dia langsung diikutkan dalam informasi jam 5 itu atau dia akan dipilih untuk besoknya gitu? Ya, tetap. Jadi sepanjang informasi itu belum kita rilis dan kemudian masih ada kemungkinan untuk teman-teman memperbaiki data-data yang akan kita rilis, itu memungkinkan untuk kita siarkan. Langsung diperbarui gitu kita ya? perbarui. Oh gitu ya. Iya. Bahkan mungkin pada saat on air juga masih bisa ada perubahan gitu ya? Kalau misalnya update-nya terbaru gitu? Kalau sudah on air, memang nggak ada lagi olahan data. Iya, sudah ada lagi nih. Berarti ketika on air itu, nah Pak Heri, Siap. jadi setiap sore itu apa saja yang kemudian diinformasikan? Jadi kalau setiap sore itu yang kita informasikan, kalau kemudian ya katakanlah edukasi kepada warga masyarakat Kota Kendari untuk tetap mengikuti protokol COVID, itu yang utama. Terus yang kedua terkait perkembangan terbaru di informasi baik itu medis maupun pelaksanaan tugas-tugas dari gugus tugas lainnya selain non medis. Kan ini ada tim gugus tugas yang lain yang melakukan seperti kayak pengawasan perbatasan, kemudian penyemprotan. Nah itu terus kami rilis informasi terbarunya. Tim gugus tugas ini kan banyak, ada dari gabungan beberapa OPD. Ya, termasuk dari BPBD, mereka ini kan yang melakukan penyemprotan, kemudian dari Dinas Pemadam Kebakaran, terus kemudian dari dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, terus kemudian tim-tim gugus tugas lain yang melakukan pengawasan di perbatasan. Nah, itu masuk semua informasinya ke sini. Kami ramu beserta dengan teman-teman untuk kita rilis. Oke, baik. Boleh nggak saya lihat-lihat sedikit? Boleh. Suasana sini. Boleh. Ini seperti kayak ini lagi sementara menyusun data-data terkait informasi medis. Data terbaru. Ya, data terbaru ini. Ini untuk informasi medis. Ini data perkembangan terbaru tadi coba terkait Bapak ini kan pengawasan sudah lama perbatasan. mengolah data ya? Bapak yang ini ya? Mana? Ini? Oh iya, sudah lama. Rambutnya sudah sampai putih gitu. Sudah. Sudah lama. Sama data sama dengan Sama ya, ini terkait data. Nah, ini infografis. Ini infografis. Jadi seperti kayak ya. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih,
sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak karena sering memegang benda-benda di sekitar. Untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit.
Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Nah, ini infografis. Jadi dia ini khusus menangani infografis. Jadi ya. Ini master control kita. Ini beliau yang khusus istilahnya orang bilang mengatur alur. Ya. Gambar apa yang ya, akan gambar yang akan ditampilkan semua dari sini. Ya, semua dari sini. Kok kayak kenal tuh, Bang. Mirip. Pernah tidak ada Pak, Siap. ketika siaran langsung sedang berjalan, ada kendala teknis gitu, pernah tidak? Jadi begini, ya namanya juga Ya. live itu sekarang ini kan kita gunakan jaringan ya, Ya. jaringan. Ya namanya juga jaringan, ada saja selalu treble-nya. Kalau kemudian jaringannya down, ya disitulah kendalanya. Tapi kalau secara teknis, katakanlah kalau dari alat-alat aman, insya Allah aman. Ya. Oke. Paling dari sisi jaringan saja. Oh, jaringan. Iya. Tapi Atau kalau tidak SDM-nya yang error. Tapi sejauh ini aman, Tapi saya alhamdulillah lihat, aman. ya kebetulan kan yang master control ini teman saya Pak. Siap. Saya lihat badannya semakin ini. Kalau kita bergabung sini bisa nggak di sini? Oh, Agak lumayan bagus gini. Bisa.
Alhamdulillah. Nah, Pak Heri, saya mau ketemu dengan Pak Dokter. Siap. Kalau juru bicara Ini, boleh ya? Iya, boleh. Ini kan sebentar lagi kita akan live. Masih Jadi, ada waktu berarti? Masih ada. Saya masih bisa dikasih waktu berapa menit ini sama Pak Dokter? Masih lumayan, masih kurang lebih bisa ya? sekitar Oke. setengah jaman bisa. Insya Allah nggak sampai setengah jam lah. Siap. Oke, Ya. Jadi ini teman-teman sementara kumpulkan datanya, nanti datanya siap, ini dirilis nanti Oh, ini disampaikan oleh juru bicara. Nah, ini monitor 2 ini buat apa Pak? Buat review Ya. Iya. oh gitu ya? Ya. Oh gitu. Wow, besar TV-nya. Ya. Oke, baik pemirsa. Nah, sekarang kalau tadi saya bersama dengan Kepala Media Center. Nah, Iya. sekarang saya sudah bersama dengan juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kota Kendari, Pak. Iya, Nah, benar. Saya bersama dengan Bapak Dokter. Dr. Ghazali. Iya. Betul, Pak ya? Betul. Alhamdulillah tidak salah. Karena saya suka salah sebut orang. Saya harus sebut nama, Pak. Pak Dokter, gimana kabar, sehat? Iya, alhamdulillah Pak Erwin, Iya. sehat-sehat. Kami ucapkan terima kasih kedatangan teman dari Media Center Kru ya. Iya. Kami juga terima kasih banyak diterima di sini, Pak. Iya. Luar biasa, terima kasih. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang COVID dulu nih. Iya. Seperti apa sih perkembangan COVID di Kota Kendari? Eh, Sampai hari kemarin lah, karena kita belum rilis hari ini ya. Iya. Ya. Jadi perkembangan COVID untuk 2 minggu belakangan ini itu luar biasa, perkembangannya sangat signifikan. Nah, kita tahu kemarin perkembangannya itu 130 dan hari ini bertambah lagi 5, dan untuk Kota Kendari itu sudah 5 yang dinyatakan meninggal. 5 meninggal. Ya, 5 meninggal. Jadi kita diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, kemudian dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Iya. Yang mana protokol kesehatan itu pertama, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, sering-sering mencuci tangan, kemudian dengan sabun dan air mengalir tentunya, kemudian tingkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga, kemudian istirahat cukup dan makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting karena perkembangannya sekarang yang saya katakan tadi cukup signifikan, jadi jangan menyepelekan hal ini, kemudian tetap mengikuti, karena kalau tidak kita khawatir Kota Kendari yang kita cintai ini sama seperti dengan kota-kota besar yang ada di luar. Secara umum Kota Kendari ini masih masuk dalam kategori apa nih, Pak? Zona apa? Kota Kendari sudah masuk dalam zona merah sebenarnya. Iya, sudah masuk dalam zona merah karena peningkatannya ya cukup luar biasa signifikan untuk 2 minggu belakangan ini. Akan tetapi masih agak di bawah dibanding dengan Kota Makassar, Surabaya, dan Jakarta tentunya. Nah, melihat perkembangan yang cukup tinggi, maka ya seyogyanya kita harus tingkatkan kewaspadaan tadi. Nah, terus gimana kemudian dengan dari tim gugus tugas ini mengantisipasi Eh, perkembangan tersebut iya. maksudnya di wilayah seperti itu? Iya, pertama yang kita harus lakukan dari diri kita sendiri dulu. Nah, kemudian kami dari tim gugus tugas selalu tidak bosan untuk memberikan edukasi kepada semua masyarakat. Jadi dan yang paling inti dalam hal ini adalah teman-teman yang ada di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas. Itu intens. Yang paling depan ya? Yang paling depan, iya. Kemudian tim gugus tugas yang turun ke jalan seperti di perbatasan, kemudian di kapal-kapal feri itu juga selalu intens memberikan pelayanan, kemudian melakukan tracing. Jadi kalau misal ada yang didapatkan, itu turun dari kapal, anggaplah dari Muna atau dari Bau-Bau, kemudian dengan melakukan termogan, kemudian suhunya di atas 38, maka langsung dilakukan pemeriksaan. Pak, beberapa waktu lalu saya pernah melakukan liputan ke daerah Ladidian. Iya. Nah, di sana itu ada posko Iya. yang kalau nggak salah katanya perbatasan itu. Perbatasan lebih Itu biaya. ada cek suhu gitu. Iya. Nah, itu kebetulan memang dekat dengan puskesmas. Iya. Bagaimana kalau misalnya ada perbatasan yang agak lumayan berjauhan dengan puskesmas? Apakah memang ada tim kesehatan yang disimpan? Ada. Jadi tetap ada. Jadi gugus tugas di sini yang bertugas setiap jalan mesti harus ada. Jadi tim gugus tugas itu ada tim kesehatan, TNI, Polri, kemudian tim surveillance, dan kemudian begitu didapatkan di perbatasan itu atau di kapal tadi yang kami maksudkan atau di bandara,
maka diarahkan ke fasilitas layanan kesehatan. Nah, di situ diberikan edukasi dulu supaya orang tidak panik. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan rapid test, dan kalau misal hasil pemeriksaan rapid test ternyata yang bersangkutan reaktif, maka dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dengan pemeriksaan swab tentunya. Nah, ngomong-ngomong tentang rapid, Pak. Iya. Kalau dari Kota Kendari sendiri, dari pemerintah Kota Kendari, melalui tim gugus tentunya, apakah juga sudah melakukan kegiatan rapid test massal gitu? Oh, sudah beberapa kali ya kita lakukan. Jadi dulu kita lakukan dalam satu hari itu malah 3 tempat. Di Pasar Mandonga, kemudian Andonoho, kemudian minggu kemarin lagi itu dilakukan di Kendari Beach dan lanjut di area MTQ. Jadi itu kita lakukan selain kita lakukan tracing dengan pemeriksaan rapid test, itu juga kita lakukan dengan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, harapan kita bahwa ketika kita lakukan tracing, ya warga tidak perlu untuk panik, tidak perlu risau, tetapi sebaiknya datang di posko kami untuk lebih perhatian, lebih peduli bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi jadilah kita bersama menjadi patriot bangsa, karena dengan datang ke posko COVID berarti sudah membantu tim gugus tugas untuk ini yang dibilang memutus kalau mata rantai. kamu tidak bisa melakukan apa-apa untuk jadi pahlawan, nah saatnya sekarang kamu diam, kamu jadi pahlawan gitu ya. Betul juga. Jadi Nah, Pak Dokter gini Pak Dokter, dari pantauan tim yang berada di lapangan, iya. seperti apa sih reaksi masyarakat? Maksudnya kondisi sekarang? Iya, Kan jadi ini sudah mulai terbiasa gitu. betul. Jadi a priori atau animo masyarakat yang kita lihat itu ada yang benar-benar begitu kita sampaikan edukasi, begitu kita lakukan tracing, ada langsung, oh iya, ternyata seperti ini. Bahkan begitu kita ambil tempat, kemudian lakukan tracing pemeriksaan rapid, berbondong-bondong untuk datang. Jadi kita tinggal melakukan social distance, physical distance, menjaga jarak, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Memang untuk melihat itu ya kita tidak bosan, kemudian kita tidak boleh naik panik melihat kenapa seperti ini, tapi ya sudah, itulah yang harus kita, konsekuensinya yang harus kita lakukan. Kita berharap mudah-mudahan masyarakat Kota Kendari kooperatif, dan sebenarnya gini, kooperatifnya itu adalah menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain itu Pak Dokter. Iya, betul-betul Pak Rian. Karena ternyata masker ini untuk menyelamatkan diri kita dan Iya, orang lain. Benar Pak Erwin. Jadi masker yang kita gunakan ini paling tidak alat yang sangat sederhana untuk memproteksi. Begitu misalnya saya atau Pak Erwin berbicara, maka masker ini yang sebagai barir untuk begitu air liurnya kita terpercik, dia tertahan di situ. Nah, kemudian Pak Erwin juga begitu berbicara, sama dengan ini. Kita menyayangi diri kita, orang-orang di sekitar kita, orang yang kita sayangi, begitupun sebaliknya. Nah, karena di antara semua kita ini pasti tentu punya keluarga tentu. Betul. Jadi stop kapatuli itu istilah kita. Iya, Stop betul. kapatuli, karena ini demi keluarga kita juga. Nah, Pak Dokter, ini terakhir Pak Dokter. Iya. Pesan sekalian buat, kalau biasanya kan Pak Dokter di tempat ini memesankan untuk masyarakat melalui live streaming. Iya. Nah, sekarang melalui media kami, silakan di program Sibro pesan buat masyarakat Kota Kendari. Iya, baik. Dan ini seluruhnya lah boleh. Baik. Buat teman-teman warga Kota Kendari yang kami cintai, lewat media Kendari.com bersama Pak Erwin, kami ingin menyampaikan berbagi pesan kepada warga Kota Kendari bahwa sekarang lebih meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, bahwa kita adalah bagian orang lain dan orang lain adalah bagian dari kita. Kita harus tingkatkan kepedulian, kemudian tingkatkan kewaspadaan, jangan tertular, jangan menulari dengan sering-sering. Kalau kita melakukan aktivitas di luar rumah, maka harus menggunakan masker. Itu kata kunci. Kemudian, di tempat-tempat juga, tempat-tempat tertutup, rapat, dan lain-lain, itu harus menggunakan masker. Jangan kita abai, karena peningkatan COVID-19 untuk 3 minggu belakangan ini cukup luar biasa untuk Kota Kendari. Olehnya, protokol kesehatan harus tetap kita lakukan demi memutus mata rantai penularan yang ada di Kota Kendari yang kita cintai bersama. Baik. Iya. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya, dan kalau ada teknis mungkin ada sedikit tapi jarang kami. Iya. Kami konsisten dengan apa yang kami sampaikan. Iya. Mantap. Selamat bertugas buat Sama-sama. Pak Dokter dan tim yang lain. Iya. Oh, siap. Tadi saya pikir saya diajak Pak Anto. Oke. Terima Pak kasih. Dokter. Sama-sama Pak. Saya mau pamit lagi dengan Pak Silakan. Kepala Bagian Center. Iya, silakan mari.
sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini gak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be creative. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Hai sobat, jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultra cerdas untuk negeri. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri.
Eri, ini kayaknya terima kasih banyak. Iya. Saya sudah diizinkan main-main ke sini, melihat kegiatan di sini. Sekarang saya mau pamit nih, ya. boleh. Sekalian terima kasih banyak. Kami juga dari tim media Siap. center beserta dengan seluruh kru mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Kami di sini untuk Iya. menjaga daya tahan tubuh. Iya, iya. Banyak minum vitamin. Oh, jadi di sini konsumsinya ini ya? Iya, maksudnya Oh, salah satunya gitu. ini. Jadi, salah satunya ini. Selama saya dapat oleh-oleh yang paling berkesan karena kondisi sekarang ini yang Ya. penting memang ya. Iya. Harus Betul. itu, kita harus. Iya, jangan terlalu banyak makan juga. Ini lebar ternyata. Oke, terima kasih banyak oleh-olehnya. Wah, oke, Amin. Terima kasih. Amin, Pak Dokter. Terima kasih ya, Amin. Oke ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Oke. Ini luar biasa ya, kita sudah jalan-jalan untuk bertemu dengan Ketua Tim Gugus, juru bicara Ketua Tim Gugus dan juga Kepala Media Center. Jadi tadi kita sudah dengar informasinya dari Dr. Ghazali. Makanya masyarakat dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Kendari ya, kita patuhlah dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Jangan jangan kita bersikap acuh tak acuh gitu ya. Karena ketika kita bisa mengamankan diri kita, insya Allah kita juga bisa mengamankan orang lain gitu. Coba bayangkan, hal yang sekecil ini yang saya ngobrolkan dengan Dr. Ghazali. Masker ini bisa menyelamatkan saya dan insya Allah menyelamatkan Anda. Itu dia yang paling penting ya. Oke? Pokoknya itu ikuti terus perjalanan si bro. Dan hari ini kita mendapatkan oleh-oleh yang bermanfaat sekali. Vitamin C. Oke. Halo Sobat, 10 gejala utama yang dapat mengidentifikasikan Anda terinfeksi virus COVID-19 sebagai berikut. 1. Napas pendek. 2. Demam. 3. Batuk kering. 4. Nyeri sendi. 5. Penurunan kewaspadaan atau kesadaran. 6. Masalah pencernaan. 7. Konjungtivis. 8. Kehilangan sementara indera penciuman. 9. Kelelahan. 10. Sakit kepala. Sudah paham gejalanya? Maka Anda pasti sudah tahu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Tetaplah mencegah daripada mengobati. Sultra cerdas untuk bangsa. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker.
Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya dan tim Sibro sedang berada di kawasan Masjid Agung Al-Kautsar. Jadi Masjid Agung Al-Kautsar ini kemarin adalah masjid terbesar di Kota Kendari sebelum hadirnya Masjid Al-Alam gitu. Jadi kan di sini kalau Jumatan itu kan kebetulan hari Jumat. Jadi kalau Jumatan di sini ramai sekali pekarangannya. Nah, tapi sebelumnya kita mau minta izin dulu sama security. Kita lapor dulu. Pak Aswin Arsyad. Nah, Pak Aswin, ini ceritanya saya mau lihat-lihat suasana di pelataran Masjid Agung ini. Kan biasanya di sini rame, Pak. Sekarang sudah tidak rame ya? Selama ini kan rame seperti bisa nggak kalau saya jalan-jalan? Tapi ditemani sama Pak Aswin? Boleh. Bisa ya? Oke. Nah, ini saya mau jalan-jalan lihat suasana di pelataran Masjid Agung ini. Nanti ditemani sama Pak Aswin Arsyad, gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol kita ya. Oke. Tapi memang security cuma Bapak sendiri? kita di sini ada 10 anggota, Pak, dan 10 ketuanya orang? 1. Iya. Oh, ini mungkin bapak-bapak yang lain ya? Ya, ini teman-teman yang bertugas. Gitu. Kalau hari Jumat kita bertugasnya bersama semua. Oh, Masuk Assalamualaikum. Nah, ini ternyata ramai di sini. Tadi di poskonya karena ini sudah mau dekat jamaah pada datang, jadi bapak-bapaknya sudah pada standby di parkiran gitu, Pak ya. Ada 10, terus kemudian merangkap dengan ketuanya 1. Oh, Kita anggota begitu. 9, ketua 1. Oke. Itu bagi-bagi tugasnya gimana, Pak? Di sini? Kita di sini berdasarkan sip-sipan, Pak. Oh, sip ya? Iya. Oh, iya. Oke. Sip. Oh, satu sip berapa orang? 3 orang, satu rogunya 3 orang. Ah, itu mengamankan apa saja? Kita itu pertama itu mengamankan inventaris dalam masjid. Oke. Kedua, barang-barang bawaan jemaah, Mhm. keadaan sekitar masjid, Pak. Oke. Nah, Pak Aswin, ini kan Masjid Agung. Iya. Saya kan maaf ya, belum jarang sekali sholat Jumatan di sini. Iya. Nah, dengar kabar kan ini kemarin kawasan ramai setiap Jumatan. Kenapa sekarang jadi tiba-tiba sunyi ya? Ya begitu, Pak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, oke. untuk sekarang kita mengikuti himbauan pemerintah, Pak. Oh. Jadi untuk sementara segala macam aktivitas yang berkerumun Iya. ditidakkan. Oh, jadi memang pedagangnya dihimbau untuk tidak menjual dulu gitu ya? Iya, Oh, tapi ada kemungkinan mereka akan dikasih tempat lagi. iya. Tapi seperti memang itu. kalau ramenya itu sampai di mana penjual-penjualnya, Pak?
sampai di sini saja? Ya, Tidak sampai ke atas? seputaran ini Pak, tidak sampai di atas. Oh, ini sampai semua? Iya, di ruang lingkup parkiran. Jadi sini. biasanya jualan-jualan apa saja di sini? Ada herbal, ada baju-baju muslim yang berkaitan dengan makanan ada juga makanan? ada juga kuliner. Oh gitu ya? Iya Pak. Wah, ternyata kita agak kurang beruntung ini karena tidak melihat suasana Jumatan di Masjid Agung Al-Kautsar ini, karena informasi dari Pak Asun dan memang ini informasi yang saya dapatkan, ini kalau Jumatan ramenya minta ampun. Jadi jamaah ini, bayangkan jamaah saja sekarang ini baru jam 11.23 waktu Indonesia bagian tengah, jamaahnya sudah banyak pada yang datang. Tapi ngomong-ngomong Pak, lagi ada pembongkaran ya? Iya, ini Pak ada sementara perbaikan untuk lahan parkir dengan segala macam taman. Oh gitu ya. Oke. Jadi ini sudah lama memang Pak, ruang bawah. Iya, ini termasuk salah satu yang baru juga dibangun Pak. Oh iya. Oh itu termasuk satu yang baru Iya. pembangunannya. Oh gitu. Nah Pak, kan ini biasa ada banyak juga. Kita ke atas boleh ya? Boleh Kita Pak, ke atas, silakan. Kan di sini juga biasanya banyak Masyarakat dari luar begitu. Iya, enggak, maksudnya gini, banyak yang mohon maaf, yang biasa minta-minta gitu, gimana tuh di sini? Itu kalau begitu biasa gimana? Kalau tentang mereka yang minta-minta gitu Pak. Itu Pak, itu dari kita saja manusiawi Pak ya. Istilahnya kita sudah beri himbauan, larangan, cuma dari segi satu sisi kita juga melihat mereka juga orang yang kekurangan, jadi Iya, betul. Serba salah jadi gimana? serba salah Pak. Karena mau dilarang, kasihan gitu ya. kasihan juga. Ini kayaknya memang lantainya baru Pak ya? Iya Pak. Banyak sekali perubahan. Terus kemudian bangunannya juga kayaknya ganti ini ya, keramik ya. Iya, ini dia di cover pakai APC. Pakai apa? APC. Oh gitu ya. Wah, jadi ini dulu masjid terbesar di Kota Kendari sebelum adanya Nur Alam. Jadi berubah sekali memang tampilannya ya. Sudah pernah dipakai sholat Id tidak di sini Pak? Selama pandemi ini belum pernah Pak. Oh, sama pandemi belum pernah ya? Cuma yang Tapi kalau tahun sebelumnya sebelumnya sudah udah pernah pernah pakai? sering. Idul Fitri gitu Iya, juga ada ya? sering di sini. Ini digunakan tempat ini? Digunakan sampai pelataran penuh ini. Jamaah di sini ya. semua. Iya, kita ke tempat situ. Di sini kan biasanya yang tadi saya tanyakan ke Pak Aswin, di sini ada banyak sekali biasa ibu-ibu yang meminta-minta gitu ya. Karena mungkin di sini ditahu jamaahnya rame, makanya banyak biasanya ibu-ibunya. Ini kayaknya kok ini ya masih kurang. Oh, di bagian bawah sana jadinya mereka ya. Oke. Nah, Pak Aswin. Ini kan juga halaman lumayan luas. Biasa juga dipakai buat buat brand-brand untuk promo begitu, gimana itu? Oh, ada Pak. Ada biasanya. Sementara ini masjid ini ke depannya dia komersil Pak. Oh gitu. Iya, seperti Masjid Al-Markas di Makassar. Iya. Jadi nanti ditata pengelolaannya semua, ada bagian-bagiannya biaya solahaan. Iya. Semua nanti tak mulai ditata pelan-pelan. Wah, hebat. Jadi yang mau berbisnis bisa nanti jadinya di sini ya. Oh iya. Jadi mereka harus bayar retribusi dong kalau begitu ya. Ya, retribusi kan nanti masuk ke dalam di anunya masjid Pak. Iya. Oh iya. Nah, ini kita mau ketemu sama ibu-ibu dulu. Ibu, bentar Bu. Assalamualaikum. Iya, sorry. Nggak apa-apa. Sini Bu. Sini dulu. Sini. Kenapa malu-malu? Jangan dulu ya, saya sudah wudhu soalnya. Ibu maaf, namanya siapa? Maksia. Ibu Maksia. Masuk di TV kan? Sini nggak apa-apa. Ibu siapa? Ibu Maksia. Ibu Maksia. Tinggal di mana? Tinggal di belakang Masjid Agung. Oh, ini silat ibu atur-atur mobil, parkir di sini memang. Parkir tidak parkir, cuma bantu saja kasihan sampah atur-atur. Oh begitu, luar biasa. Tapi jangan lupa Bismillah, ibadah jadinya ya. Terus, jadi kalau misalnya, nanti kalau misalnya ada yang kasih, diterima. Alhamdulillah. Oh gitu ya, tidak diminta ya. Karena memang Aswin di sini parkir kan bebas parkir kan? Iya, rumah ibadah. Oh, jadi Ibu Maksia, siapa Ibu Maksia ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada yang setelah sholat mau keluar, kalau kasih alhamdulillah, kalau tidak Kasih alhamdulillah, kalau
tidak ya. Tidak diminta. Wah, Masya Allah, luar biasa Namanya ya. juga kita bantu-bantu sesama kan. Betul, betul. Bantu-bantu satpam juga. Iya, iya, iya. Harusnya kalau bantu satpam ditraktir dong sama satpam. Sama security. Ya kalau ditraktir juga Ibu, sih kalau tidak. saya tanya ya. dulu, Ibu sudah menikah? Udah. Pastilah sudah ya. Suaminya di mana suaminya? Suami dia kerja. Oh, kerja juga. Jadi Ibu memang tidak bisa diam di rumah ya? Nah, begini maksudnya kita bantu-bantu suami. Betul, kan, betul. Bagaimana caranya kita Iya, bisa iya. dapat uang halal kan? Betul, betul. Begitu. Bantu-bantu. Anak-anak masih ada? Sekolah. Sekolah. Anak berapa orang, Bu? 6. 6 orang. Yang paling tua kelas? SMA kelas 1. Masya Allah, kelas 1 SMA ya? Kesehatan. Wah, luar biasa. Terus yang paling kecil? Yang paling kecil dia umur 3 tahun. Oh gitu. Nah, Pak, ini ada Pak Aswin sekarang, ada Pak Herin, ada Pak Mursalin, kita agak lumayan ramai sekarang. Nah, agak mundur sedikit, Bu, biar mereka agak maju sini, Pak. Ini kan, nah gimana kalau misalnya ada warga seperti Bu Maksia ini yang kemudian mau sebutlah memberdayakan dirinya, bantu-bantu di sini. Itu gimana ceritanya? Ya, apa-apa ya? Alhamdulillah kita terbantu juga. Oh gitu dengan ya? Mereka Tapi mereka ngomong dulu gitu. ngomong dulu. Mau bantu-bantu. Kita sudah jelaskan jangan Iya, iya. Oh iya, jalan. betul, Ini kita rumah ibadah. betul, betul. Kalau dikasih seikhlasnya. Betul, betul. Iya, iya, iya. Bu, pernah tidak ada, ini pengalaman lah. Ada nggak pernah jamaah misalnya yang pulang sholat, terus kemudian ibu dapat rezekinya dan nilainya lumayan besar. Maaf, kita kan bukan orang barat ya. Nggak usah berjemur, kita cari tempat dingin. Cari tempat dingin. Situ, di antara mobil situ, di antara mobil. Ini kita sudah di tempat dingin nih, lumayan ya. Ibu Maksia, saya juga tertarik dengan Ibu Maksia nih. Kan katanya ibu dengan 6 orang anak ya. Terus kemudian mau bantu-bantu suami. Kenapa ibu tidak tinggal saja di rumah gitu, jadi ibu rumah tangga? Kan jadi ibu rumah tangga itu membosankan. Jadi kalau umpamanya kita istilahnya kita turun ke lapangan juga lihat apa namanya kita bantu-bantu juga begini kan istilahnya kita dapat amalnya juga. Iya, refreshing juga. Inspirasi juga, refreshing juga boleh. Ya. Kalau inspirasi apa yang ibu dapat kira-kira? Inspirasinya ya istilahnya bisa dapat membantu petugas di masjid juga. Iya. Bu, saya tanya, mohon maaf. Ibu tidak pernah mengemis di sini kan? Ya enggak. Nggak pernah ya? Maaf. Pak Aswin, Pak Erwin juga ada. Ibu Maksia ini tidak pernah ngemis sini ya? Tidak. Oh ya, oke, baik. Bantu-bantu saja. Oke, nah sekarang saya tanya. Mohon maaf loh ini Bu, mohon maaf. Kenapa ibu tidak memilih mengemis? Kan mudah, tinggal duduk, menengadahkan tangan, dapat rezeki. Istilahnya begini Pak, kan saya kan tinggal di belakang Masjid Agung. Oke, iya. Otomatis kalau saya kan warga di belakang juga. Iya. Jadi kalau seumpamanya istilahnya kita kasih contoh juga sama teman-teman, pernah juga Terlintas. Ya terlimpas untuk begitu, tapi kan tidak enak juga kalau begini kan kita dapat juga amal, ya istilahnya juga dapat rezeki biar sedikit. Kan kalau kita kasih contoh sama teman-teman begitu kan otomatis dia memang bisa dapat. Ibu kan badannya masih sehat, Ya, masih kuat, sehat, masih betul. bisa mencari, gitu ya. Nah ini yang luar biasa kayak gini. Jadi seorang ibu perempuan gitu ya masih mau berpanas-panas. Ibu tidak malu jadi parkir? Enggak, yang penting masih halal. Nah itu yang cakep. Nah itu, Juga kerjaan. ya betul. Jadi apa namanya minimal apa yang diperlihatkan oleh Ibu Maksia hari ini bisa jadi inspirasi buat Anda. Jadi misalnya Anda yang masih kuat, yang masih sehat, bekerjalah gitu. Apapun kerjanya yang penting halal Bu ya. Nah seperti Ibu Maksia ini kerjanya, mohon maaf ya, Ibu Maksia tadi ngomong parkir di sini itu belum tentu bisa dapat uang karena memang mereka tidak diminta uang parkir. Jadi kalau mereka kasih, alhamdulillah. Kalau tidak kasih, tidak diminta gitu ya. Baik Ibu, luar biasa Ibu. Mudah-mudahan Ibu diberikan terus kesehatan, rezekinya dimudahkan ya, amin ya. Mudah-mudahan dan semua keluarga sehat lah. Ibu mungkin mohon maaf saya mengganggu, silakan kalau mau lanjut lagi kerja-kerjanya. Nah gitu dong ya. Saya salut sama Ibu Maksia, luar biasa. Energik sekali dia ya kalau ini ya. Oke. Jadi memang tidak ada ini Pak, tidak ada. Memang mereka akhirnya berat juga untuk larang mereka misalnya yang mengemis gitu ya. Oke. Ini biasanya kalau ramenya memang cuma jam-jam begini atau gimana Pak? Atau tiap waktu sholat rame? Tiap waktu sholat Pak. Dia kalau selama tidak ada pandemi, kalau Jumatan kayak begini sekitar 500 sampai 700-an jamaah ada lah. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Tapi karena masa pandemik makanya agak kurang Agak jamaahnya. kurang ya. Iya. Biasa parkir sampai di mana? Parkir sampai di luar Pak.
Malah ada yang parkir sampai di luar. Oke, sip. Oke, Pak Aswin, saya masih mau lihat ini, kebetulan ada lagi kayaknya yang. jalan. Nah, Pak Aswin, kalau misalnya jamaah yang mau sholat di sini tuh harus apa dulu nih? Melewati apa dulu nih? Setelah wudhu? Diwajibkan menggunakan masker. Oh, jadi harus periksa suhu tubuh dulu. Oh, gitu ya. Baru kemudian di dalam dijarak juga. Oke, siap. Oke, kayaknya karena ini sudah mau jam 12, jadi kita juga mau sholat. Jadi kita harus cek suhu tubuh dulu, baru boleh masuk. Gitu ya. Harus pakai masker. Nah, jadi kalau masuk ke dalam seperti itu protapnya, dicek suhu tubuh dulu, terus Pak kalau tidak pakai bawa masker seperti saya? Ada biasa aja ada disediakan. Ada disediakan. Oh, gitu ya. Oke. Kita masuk lah ya. Bismillah. Bicara biar kita. Iya. Nanti kita antri dulu, antri seperti biasa. Jadi ada 2. 35 Pak, Aman ya? 7 ya. Nah, gitu. Maaf, saya tidak punya masker, jadi gimana? Nah, itu kan ternyata kalau tidak punya masker ada dibagikan masker. Oh, oke. Afwan, terima kasih. Syukran. Nah, kita dapat masker. Jadi memang protokolnya sangat ketat sekali. Setelah cuci tangan juga ada tempat cuci tangan. Kemudian masuk di sini harus dicek suhu tubuh, baru kemudian pas masuk ke dalam wajib menggunakan masker. Karena ini memang protokol kesehatan dari pemerintah, masker wajib kita gunakan dan di dalam dijarak, Pak ya? Dijarak. Oke, siap. Karena alhamdulillah saya sudah wudhu, jadi tinggal masuk saja. Oh iya belum, Pak Aswin. Kalau misalnya ada yang suhu tubuhnya di atas dari 37 gitu, yang di atas normal. Biasanya kita tidak perbolehkan, Pak. Oh, tidak diperlukan masuk ya? Oh iya. Oke. Kalau sudah begini berarti sudah aman, sudah boleh masuk untuk ibadah ke Masjid Agung Al-Kautsar. Oke. Nah, Pak Aswin kayaknya saya mau pamit dulu nih Pak Aswin. Oh iya, silakan. Ini mungkin mau ada yang nikah mungkin ya? Iya, Pak. Ada yang mau ada nikahan atau ibu-ibu yang mau sholat ya? Oh, tidak. Oh iya. Biasa keluarga menunggu. Oh biasa begitu. Oh iya. Oke. Kalau begitu kita bisa di sini Pak Aswin. Boleh. Terima kasih banyak waktunya sudah menemani saya jalan keliling-keliling. Selamat bertugas. Salam sama bapak-bapak yang lain. Oh iya, siap. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Iya. Terima kasih Pak Aswin. Iya, sama-sama, Pak. Kita keliling-keliling lagi ya. Oke.